Alhamdulillah Ibu, kita masuk pada sesi yang kedua yang tadi sudah kita bahas, yaitu bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah. Ujiannya ada atau tidak? Ada. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi Muhammad saja diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi rumah tangga kita. Ibu, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Sari dari Majelis Taklim Abbas Thalib. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, gimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga yang kondisinya suami ada di luar, LDR maksudnya gitu. Jadi kita bisa menjaga dari prasangka buruk terhadap suami, gimana Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, nanti kita jawab sekalian. Ya, silakan Ibu. Izin Pak Ustadz, saya mau nanya. Perkenalkan, nama saya Yuni. Mau tanya izin, bagaimana cara mempertahankan keluarga di tengah keadaan ekonomi yang sekarang nih lagi sulit kayak gini? Soalnya kan dari ekonomi itu kan sering kelahi gitu. Baik. Izin Pak, kasih. Baik. Ini pertanyaan bagus semua Ibu. Yang pertama LDR. LDR ini pahalanya besar, cobaannya juga besar. Pahala besarnya apa? Ini suami jihad mencari nafkah untuk keluarga, untuk istri. Apakah suami juga dapat ujian? Dapat. Apakah istri dapat ujian? Dapat Ibu. Suami dapat ujian, istri dapat ujian. Setan biasa bermain di mana? Orang ketiga. Biasa setan bermainnya di sana Ibu. Ya. Karena jauh, mohon maaf, ngelihat kerbau aja kayaknya lebih cantik daripada istri. Ya, yang istri ngelihat kambing lebih ganteng daripada suami. Lalu bagaimana Ibu? Yang pertama Ibu tetap intens berhubungan. Ya, intens berhubungan. Terus tanya, setan itu Ibu merusak kita dengan komunikasi ketika jauh. Ketika komunikasi tidak kita jaga, atau ketika kita batasin komunikasi, setan masuk. Papa udah jam 9, mama mau tidur, padahal belum ngantuk. Buka handphone, iseng, masuk WhatsApp, masuk inbox, masuk DM. Ngajak kenalan. Awalnya biasa, akhirnya terbiasa, akhirnya terjadi sesuatu. Begitu juga dengan suami. Ya. Yang kedua Ibu, selain kita jaga hubungan kita, Ibu terus minta izin kepada suami kemanapun kita pergi. Yang sering jadi fitnah itu bukan laki-laki Bu, tapi istri. Ibu mohon maaf lahir batin. Ini suami istri, siapapun ya. Suami istri sama-sama selingkuh, sama-sama berzina. Dosa zina besar. Antara zinahnya suami dengan zinahnya istri, lebih hina zinahnya istri. Laki-laki, Ibu mohon maaf lahir batin, ini semua udah dewasa ya Ibu? Ada yang 17 tahun enggak? Nggak ada, udah nikah semua, udah punya anak semua, udah ya. Ibu, laki-laki itu mengeluarkan, membuang, tapi perempuan menampung, ya. Laki-laki membuang, perempuan menampung. Makanya perzinahan yang terjelek, sama-sama jelek, tapi yang terjelek adalah perzinahan perempuan, perzinahan istri. Ketika suami istri itu berzina, apa hukumannya? Rajam. Dilempar, dipukul sampai mati, ditimbun sampai mati, ya. Jadi minta izin terus. Papa, mama izin ke pasar ya. Papa ini ya. Papa ini ya. Papa ini ya. Papa ini ya. Ya. Ibu, ini boleh dicontoh, silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ketika saya jauh, contoh saya pergi ke Batam. Sore ini saya harus ke Batam karena besok pagi ada ceramah. Malam tidur di kamar itu saya teleponan Bu, sampai tidur itu teleponan, karena kita udah punya komitmen, kita jauh, komunikasi juga tidak boleh putus, ya. Kadang anak saya, masa udah tua-tua teleponan sampai 3:30, tahu-tahu saya dibangunin, nggak tahajud, udah jam segini, ya. Tapi untuk menjaga komunikasi, yang paling penting itu adalah trust, kepercayaan. Kalau udah percaya Ibu mau kemana aja, nggak masalah, setan juga nggak bisa ganggu.
Tapi kalau trustnya sudah rusak, kepercayaannya sudah rusak, ibu duduk di rumah aja pasti diburu sangkain. Engkau lagi megang handphone, WhatsApp siapa? Engkau lagi ngapa? Ya, papa lagi ngapain? Kok tumben? Papa ngapain? Kok tumben? Malam kok belum tidur? Biasa jam 9 udah tidur, jam 10 belum tidur, kok masih online aja? Ya. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat. Doakan dan doakan. Seperti itu ya, Ibu. Lalu salah satu yang merusak rumah tangga kita ekonomi, Ibu. Ekonomi ini luar biasa. Secinta apapun Ibu beli beras nggak bisa pakai I love you. Betul tidak? Bang, beras berapa? Satu kampit 250.000. Beli ya Bang, I love you. Bawa enggak, Bu. Ditrein maling kita, I love you nggak laku. Ya tetap pakai uang. Dan ujian terbesar, Ibu, ujian terbesar itu dalam rumah tangga salah satunya adalah ekonomi. Yang pertama bagaimana? Syukurin dulu. Terima dulu. Mensyukuri keadaan itu artinya terima takdir keadaan kita. Ya Allah, sekarang ekonomi lagi susah ya Allah. Ya Allah, kalau dulu undangan banyak, kalau sekarang ya Allah undangan kok sedikit banget. Terima amplopnya sedikit gitu. Ya Allah, dulu dapat uang sekian sebelum Covid, pasca Covid kayak gini kok sedikit. Syukurin dulu Ibu, terima takdir ini dulu. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa memanage keuangan tadi? Ya, bagaimana memanage keuangan tadi? Ibu, merendahkan gaya hidup kita, merendahkan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Pisahkan mana keinginan, mana kebutuhan. Ibu udah punya HP Oppo, kepingin iPhone, itu keinginan atau kebutuhan? Ya, sama-sama bisa 360 Ibu kameranya. Ya, sama-sama yang hitam jadi putih, jerawat hilang. Ya, sama-sama bisa gimana-gimana, paham Ibu? Ya, lalu Ibu, setelah kita pahamin, kita terima takdirnya, kita memanage, memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Lalu yang ketiga, tambah kuat ibadah kita bukan hanya dengan yang wajib, tahajud. Ya, ada 3 sholat sunnah, kalau Ibu jaga, rezeki itu keluar dari arah tidak kita sangka-sangka. Dari 7 lapis pintu langit dan 7 lapis bumi. Yang pertama, sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang kedua, sholat apa Ibu? Tahajud. Walaupun rakaatain, walaupun 2 rakaat. Kalau Ibu khawatir tidak bisa tahajud, habis sholat isya, Ibu sholat witir 1 rakaat aja. Man autaro faqad qamal lail. Barang siapa yang sholat witir walaupun 1 rakaat, maka dia sudah mendapatkan pahala sholat malam. Dia dapatkan pahala tahajud. Nanti kalau bangun tengah malam baru sholat tahajud. Kapan dimulai sholat tahajud? Dari ba'da isya. Yang penting Ibu ngantuk aja dikit, ambil wudhu, tahajud. Ya, sampai sebelum datangnya azan subuh. Lalu yang ketiga, sholat duha. Duha 4 rakaat jangan ditinggalkan Ibu. Ya, 4 rakaat. Apalagi doanya sholat duha ini kan luar biasa. Ya Allah, kalau rezeki kami di atas langit, turunkan. Kalau di perut bumi, keluarkan. Kalau jauh, dekatkan. Kalau sedikit, kalau haram, nah ini nggak ada Bu. Makanya banyak koruptor di Indonesia. Ya, ngambil uang korupsi. Ya Allah, kalau rezeki ini haram, halalkan. Akhirnya banyak koruptor Ibu. Doa salat duha itu Ibu, ya Allah, in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan faqaribhu, wa in kana qalilan fakatsirhu, bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadaka sholihin. Sampai langit turunkan, bumi keluarkan, jauh dekatkan, sedikit banyakkan, stop. Yang haram tetap haram, yang halal tetap. Zaman saya kecil-kecil dulu ada film Robin Hood. Ibu pernah nonton nggak? Robin, ada yang umurnya 40 tahun. Nah, film Robin Hood itu Ibu, dalam Islam nggak ada. Kan Robin Hood ngambil uang orang kaya, kasih ke orang miskin. Yang ada Pak Uzrin Hood. Robin Hood tak ada. Ya, jadi dalam Islam yang baik untuk yang baik. Karena yang haram tidak akan berubah menjadi halal. Paham Bu? Jadi Ibu, bagaimana langkah kita? Syukurin apa yang Allah berikan untuk kita.
ya, dan lawan setan Ibu. Lawan setan itu lawan Ibu, ya. Emang Ustadz dapat ujian juga? Dapat Ibu. Berapa banyak ada majelis taklim yang nanya, Ustadz hukumnya ini apa? Ini Ibu, Ustadz kayak gini boleh nggak? Boleh Ibu. Ustadz saya janda. Nah, emang yang nanya siapa Bu? Ya. Jadi setiap manusia akan mendapatkan ujian cobaan dari Allah. Ingat, jangan rusak rumah tangga kita hanya gara-gara perkara yang dibawa setan untuk menghancurkan rumah tangga kita. Ibu, membina rumah tangga itu pahalanya besar. Dan yang disebut dengan jodoh, jodoh itu Ibu endingnya adalah kematian. Suami istri ketika dia nikah sampai tua belum tentu jodoh. Ketika cerai ya udah, karena jodoh itu batasnya adalah suami yang meninggal atau istri yang meninggal atau meninggal kedua-duanya. Karena batas jodoh adalah kematian. Kalau belum mati, papa kita ini jodoh ya, belum tentu. Ya, maka terus doa, ya Allah istiqomahkan kami, ya Allah sakinahkan kami, mawadahkan kami, rohmahkan rumah tangga kami. Terus doanya seperti itu Ibu. Terus dan terus. Ibu, saya rasa cukup. Semangat Ramadan ini, perbanyak doa. Minta rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah pasti akan memberikan rezeki kita, yakin dan yakin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh barokah. Kita dapat Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dengan keadaan sehat walafiat, rezeki yang luas, umur yang panjang, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa kadmu azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah menjadi rumah tangga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wa habibna kama hababta nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayangi, cintai keluarga kami, rumah tangga kami seperti Engkau mencintai keluarga dan rumah tangga Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga kami, jaga suami kami, jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga suami kami dalam bekerja, lindungin, selamatkan ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang anak-anak yang saleh salehah dapat memimpin umat dan bangsa ini kelak. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Allah, terima amal ibadah kami pada bulan Ramadan ini dan sampaikan kami pada bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang sehat walafiat, umur yang panjang, rezeki yang luas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ibu-ibu mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.